setiap bulan saya ke Makassar kayaknya ya. Setiap bulan saya ke Makassar, mendampingi Yayasan Paulus Makassar, dan kebetulan bisa jadi Usman Amboy Nangara. Tahu kayak kan? Oke, saya kayak kecil, saya di Lahore. Bimbingan saya waktu S2 semuanya psikologi. Maaf suster, gara-gara saya ngomong susah jadi dari awal gangguan gitu kan. Berdinamika sampai besok. Jadi randomnya kira-kira kita akan hari ini nanti sampai jam 1:30. Oke, di ruangan ini. Kemudian nanti jam 3 teman-teman sudah harus siap, tetapi tidak di kelas. Bosan dan capek di ruangan terus. Nanti kita belajarnya di luar kelas, di luar ruangan ya. Oke, nanti menggunakan pakaian yang santai saja, pakaian olahraga atau pakaian apa, celana pendek juga boleh. Jelas ya, relasi dengan umat, kalau pastoral mungkin relasi dengan para guru misalnya, relasi dengan komunitas, atau relasi dengan pastor lain.
Saya itu tanda petik maksudnya kunjungan umat, tapi malah maju menjadi pembicaraan umat. Satu orang untuk mencoba mencairkan 3F dalam 3 dimensi itu. Pulang tugasnya di kampus, jadi sering saya mungkin lebih banyak soal kehidupan sebagai akademisi. Nah, yang pertama soal relasi dengan teman kerja yang menjadi tantangan bagi saya bahwa saya yang paling muda dalam komunitas kerja kami, baik dalam struktural maupun sebagai dosen di kampus. Lalu ini yang membuat dalam tugas fakta yang saya dapatkan bahwa tugas saya itu bercabang-cabang sebagai struktural, sebagai dosen dengan tridharma, dan juga tugas sebagai asisten fakultas. Lalu kalau fakta soal panggilan, saya menemukan fakta bahwa gambaran imamat yang saya cita-citakan berbeda dengan yang saya jalankan. Terima kasih. Oke, teman-teman, Bagus ini. Mau melebur seperti dosen yang lain juga nggak nyaman, harus menjaga itu kan. Kadang-kadang ada perasaan seperti itu ya. Yes. Boleh berdiri Mas? Saya pastor Projet. Oke. Kalau relasi saya dihubungkan dengan umat, pertama saya diberi pembinaan sama pastor dari pengurus Keuangan paroki. Makanya ternyata saya menemukan banyak benar-benar administrasi, banyak administrasi seperti tentang keuangan. Yes. Ya, saya hanya saja mengatur mengikuti. Lalu kemudian ternyata sebuah perasaan saya kecewa, sedih, tumpul, dan tidak membayangkan atau kepikiran bahwa keuangan itu bukan bagi melakukan kemudian saya temukan ya perlu adanya pemahaman bahwa keuangan itu adalah kehidupan bersama dan bertanggung jawab secara Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Pastor Anton. Kompleks rumahnya kompleks rumah elit gitu ya. Tahun lalu kejadian karena Pak Direktur juga saya itu menjadi pengganti bendahara. Masih saya berbahagia sebuah relasi beberapa bulan itu saya mengeluarkan karena pada saat April sudah sangat itu terlambat karena menunggu lalu lalu saya dari situ bahwa relasi yang mereka itu bersamaan khususnya dalam hal menghasilkan uang. Terima kasih. Ketua Komisi Kepemudaan. Oke, saya tidak akan bagaimana harus mengajar. Kalau pastor saya sebenarnya masih ngajar. ya saya mau bertanya, saya dengan seperti ini. Kamu? Apalagi kamu sahabat?
tiga. Bisa mana sama teman ya? Iya, oke. Terus juga ya. Bisa tertawa tertawa. Pengalaman terbaik dalam aktivitas permainan tadi, yang pertama itu ada manajemen kerjasama, Kerjasama. ada relon berkorban, contohnya dengan membuka baju, Relawan bergerak. ada relon belajar tapi harus kemudian pengalaman terbaik juga dalam bermain tadi itu bagaimana cara menyusun strategi dengan baik. kelompok mirip-mirip sama. Terus pengalaman terbaik dari semua permainan itu dalam diskusi kelompok tadi itu yang pertama itu kita merebut benda kotak, dan yang kedua tentang menjaga diri tentang bernyala. Oke, lilin menyala ya. Kanan. Tetapi ketika pemaknaannya tepat, itu bisa menjadi sumber motivasi. Jadi setiap kali peristiwa, pengalaman, lalu pemaknaan kita itu yang menentukan. Dalam psikologi kami mengenal stres itu terjadi. Stres itu bersifat netral. Stres itu netral. Jadi apapun yang membuat stres itu sebenarnya netral. Yang menjadikan stres karena pemaknaan kita terhadap stresor itu. Beban kerja. Bagaimana secara sosialitas itu kan sangat bergantung pada Oke, yes. bagaimana dia memaknai setiap peristiwa. Kadang-kadang kecenderungan kepada seseorang ya ini kan pasti Yes. butuh pengakuan baru di sini. Nah, bagaimana kita tidak melihat bagaimana kita berlatih supaya mencapai motivasi yang ideal. Karena motivasi tidak ada yang ideal, tapi keterbatasan kita sebagai pribadi itu membuat ada dorong-dorongan dari Dia berjumpa dengan orang sakit dan bikin apa, dan kurang apa lagi model kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Dan inilah yang secara pribadi membantu saya dalam karya pastoral, berjumpa dengan apa yang disampaikan, dikatakan oleh pastor tadi, orang-orang yang punya latar belakang berbeda, pengetahuan, situasi, kondisi sama dengan Tuhan Yesus juga berjumpa dengan rupa-rupa orang, dan itulah yang sebenarnya menjadi role model, karena memang di dalam diri dari karena memang dia Allah, di dalam diri Tuhan Yesus sangat-sangat lengkap apa yang Tuhan cari tentang pemaknaan terhadap setiap realitas, tentang komitmen, kurang apa lagi dari Tuhan Yesus yang ajar Pak Tuhan. Ini tentu bukan mengajari, tapi ini sharingnya, pengalaman saya bagaimana melihat model kepemimpinan seperti apa, dan juga motivasi ya. Tuhan Yesus berjumpa dengan orang yang sederhana, dia termotivasi
Sistematik Orang Muda di Kota Makassar ini dan dikomandoi oleh Indra yang menjemput dan juga untuk kegiatan outing kita besok. Kemudian seksi multimedia ada Pak Ivan di belakang, kemudian Kristo dan Devri. Kemudian ada seksi registrasi, ada Tino, Aldi, Vivin, dan juga Tia. Kemudian ada seksi Kopsos yang mengambil gambar dan mendokumentasikan kegiatan kita. Ada Yosef, ada Nunu, dan juga Agus. Untuk seksi liturgi itu ada Pastor Oslan dan juga Pastor Mikael. Kemudian untuk akomodasi Pastor Kori dan juga Sister SPC di hari ini. Ada juga Santo. Kemudian seksi kesehatan dari Kristeli, rumah sakit Kristeli dari kemarin kita cek gula darah dan tensi pada. Baik itu teman-teman yang bertugas membantu kita selama kegiatan kita supaya kita semua tahu supaya